Berdasarkan data yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2018, 32 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi stunting di atas 20%. Angka ini menjadi standar ambang batas kasus prevalensi stunting dari WHO. Maka, untuk menurunkan angka prevalensi stunting di seluruh Indonesia, pemerintah mencanangkan aksi nasional yang terpadu, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Capaian-capaian aksi nasional terhadap penanganan stunting ini juga diukur secara berkala setiap tahunnya. Hal ini dilakukan guna memetakan tingkat prevalensi stunting di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sejak Kabupaten Tulungagung Barat ditetapkan sebagai lokus penurunan stunting oleh pemerintah pusat di tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Tulungagung Barat terus memperlihatkan tren penurunan. Dibandingkan tahun 2021, kita masih berada di tingkat 22,1%. Alhamdulillah dengan berbagai upaya yang kita lakukan, stunting di Kabupaten Tulungagung Barat menurun menjadi 16,4% atau 5,7% berkurangnya. Dan tahun 2023 ini kita targetnya diupayakan di angka 10%. Bahkan mungkin kita akan upayakan juga di 2024 target kita di bawah 10%. Nah, karena pada tahun 2022 survei yang kita lakukan secara self-assessment melalui elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, di Kabupaten Tulungagung Barat angka stunting hanya sebesar 5%. Memang kalau kita sandingkan dengan data SSGI, ini masih cukup jauh perbedaannya, karena SSGI di tahun 2022 Kabupaten Tulungagung Barat sebesar 16,4%. Nah, oleh karena itu kami yakin bahwa tahun 2024 kita bisa mencapai di bawah 10% atau mendekati dari IPPGBM yang kita hitung setiap minggu dari tiuh-tiuh yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat bersama seluruh pemangku kepentingan, instansi vertikal, tim penggerak PKK, pemerintah TIU dan masyarakat berperan aktif melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting secara komprehensif, holistik, dan konsisten. Infrastruktur yang ada terus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting di tengah masyarakat. Mulai dari lingkungan, akses air bersih, sanitasi warga, penyelarasan program kerja pemerintah, serta beragam inovasi dan terobosan menjadi bagian pelaksanaan kerja yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam bentuk aksi intervensi gizi spesifik dan aksi intervensi gizi sensitif penanganan stunting. Dalam hal pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat juga hingga tahun 2022 itu sudah melaksanakan berbagai program penyediaan akses terhadap air minum yang layak kepada 2.340 kepala keluarga. Nah, selain itu juga kita ada program penyediaan terhadap sanitasi yang diberikan kepada 492 kepala keluarga atau rumah tangga di Tulungagung Barat. Ada 7 langkah intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kehamilan atau sering kita sebut dengan antenatal care, itu dilakukan kepada calon ibu dan ibu hamil. Kemudian yang kedua, imunisasi dasar lengkap dan pemantauan pertumbuhan perkembangan dengan capaian kurang lebih 5.206 balita. Kemudian yang ketiga, pemberian tablet tambah darah kepada 5.101 orang ibu hamil dan 20.033 orang remaja putri yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung Barat. Kemudian yang keempat, akses pelayanan MTBS yang tersebar di 16 puskesmas. Kemudian yang kelima, pemberian
obat cacing kepada 87.764 balita sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian yang keenam, pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil lokal di 205 posyandu. Dan yang terakhir, pelaksanaan stop buang air besar atau ODF yang telah mencapai 100% di Kabupaten Tulungagung Barat. Sebagai pedoman strategi penanganan stunting secara nasional, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat telah melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting dengan tahapan-tahapan aksi sebagai berikut. Pertama, aksi analisis situasi. Aksi ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam mengintegrasikan program-program intervensi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran prioritas di wilayah Kabupaten Tulungagung Barat. Dari aksi ini, pemerintah daerah telah menetapkan 13 tiuh menjadi lokus penanganan prevalensi stunting di tahun 2022 melalui keputusan Bupati Tulungagung Barat nomor B.2.3.2/HK/Tubaba/2021 tentang tiuh lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2022. Kedua, aksi pemetaan program. Aksi ini adalah tindak lanjut dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari aksi analisis situasi dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar pada OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat. Pada tahun 2022, pemerintah daerah telah memetakan 12 program dan 24 kegiatan yang tersebar di 11 OPD dengan total anggaran sebesar 19,386 miliar rupiah dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di tahun 2022. Ketiga, aksi rembuk stunting. Aksi rembuk stunting adalah upaya untuk membangun komitmen bersama antar seluruh stakeholder, terutama masyarakat, dalam turut serta secara aktif melaksanakan seluruh rencana kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat telah melaksanakan seluruh tahapan rembuk stunting mulai tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Kemudian, pada 9 kecamatan yang telah dilaksanakan pada rentang bulan November 2022 hingga rembuk stunting di tingkat tiuh atau kelurahan yang dilaksanakan bulan Oktober 2022. Keempat, aksi penetapan peraturan. Pada aksi ini, melalui Peraturan Bupati Tulungagung Barat nomor 25 tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat memberikan kepastian hukum dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Selain itu, untuk penguatan pelaksanaan aksi lebih lanjut ke depan, saat ini telah tersusun draft peraturan Bupati tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di TIUH yang akan menjadi pedoman dalam upaya percepatan penurunan stunting sampai ke tingkat TIUH. Kelima, aksi pembinaan kader pembangunan manusia atau KPM. Aksi ini adalah bentuk keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam penanganan prevalensi stunting pada tingkat TIUH. KPM adalah warga masyarakat seperti kader posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di TIUH yang dipilih untuk membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di tingkat TIUH. Keenam, aksi sistem manajemen data. Untuk sistem manajemen data stunting, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat telah melaksanakan proses integrasi manajemen data stunting dengan program TIUH Caleg atau Smart Village yang menjangkau 93 TIUH dan 3 kelurahan. Pengintegrasian sistem manajemen data ini membantu penyediaan akses data untuk mempermudah pengelolaan program penurunan stunting. Penekanannya bukan hanya untuk membangun sistem manajemen data baru untuk stunting, tetapi juga untuk memperkuat sistem-sistem yang ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan
aksesibilitas maupun kualitas data terkait intervensi penurunan stunting. Ketujuh, aksi pengukuran dan publikasi data merupakan upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan tiuh atau kelurahan. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah 5 tahun, serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama bagi upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Dan kedelapan, aksi review kerja tahunan. Aksi ini dilaksanakan pada rentang Januari hingga Februari. Aksi ini memiliki tujuan untuk pertama, memperoleh informasi tentang capaian kinerja program penurunan stunting 1 tahun berjalan. Kedua, memperoleh informasi tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang telah direncanakan. Dan ketiga, mengidentifikasi pembelajaran serta merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya. Capaian dari keberhasilan pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting ini juga didukung oleh program-program inovatif yang menjadi terobosan dari jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat dengan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat. Untuk penanganan stunting ini, kita melakukan evaluasi hampir setiap minggu bahkan. Ya, karena kita punya program, salah satu program kita adalah kolam, kandang, kebun, dan wisata yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk pengendalian atau penanganan stunting, di mana masyarakat di tiuh-tiuh itu kita wajibkan untuk memanfaatkan pekarangan di rumahnya, juga lahan-lahan yang terlantar untuk ditanami oleh sayuran, kemudian obat-obatan, buah-buahan, ya. Kemudian juga kita punya kolam ikan, ya, ada ikan lele, ada ikan nila, ya. Kemudian kita juga ada kandang bersama. Tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan gizi masing-masing rumah tangga. Kemudian yang kedua, untuk membantu masyarakat yang rawan miskin dan rawan stunting. Itu kita bagikan gratis. Kemudian juga yang ketiga, kalau ada kelebihan, itu bisa dijual melalui BUMDes atau BUMTI, ya, di masing-masing tiuh, yang nanti pendapatannya masuk menjadi PAD desa, yang hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk benih gratis, bibit gratis, kemudian anakan ayam gratis, dan sebagainya. Kemudian juga kita punya program yang kita sebut dengan mantra. Ya, program mantra ini adalah program sosial untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat yang belum tercover oleh bantuan-bantuan sosial lainnya, juga belum tercover oleh bantuan langsung tunai dana desa. Jadi kita harapkan seluruh keluarga penerima manfaat yang masuk kriteria di Tulungagung Barat ini bisa semua kita bantu. Kemudian program unggulan kita yang ketiga kita sebut dengan E-Penting atau Elektronik Peduli Stunting. Kita mengintegrasikan mulai data, ya, dari KUA, mulai dari data KUA calon pengantin yang rawan, ya, kemudian juga ke puskesmas, ini terintegrasi datanya, kemudian ke balai desa, dan juga ke dapur dasar. Dapur dasar itu dapur sehat anti stunting. Dia bisa ke dapur dasar untuk mengambil secara gratis menu-menu yang bergizi, ya, artinya sudah kita siapkan, ada sayurannya, ada telur, ada ikan, ya, itu dia bisa ambil setiap 3 hari sekali atau setiap minggu, ya, dan kita catat bagaimana perkembangan dari si pemegang kartu ini, ya. Jadi kalau umpamanya dia anak balita di bawah 5 tahun atau di bawah 2 tahun, itu selalu kita pantau, ya, apakah menu yang kita berikan itu sudah dimasak dengan benar, karena di dapur dasar itu sekaligus juga kita siapkan resepnya. Kita siapkan resepnya, kita juga ajari cara
memasaknya supaya anak-anak tertarik untuk makan makanan yang bergizi. Dan kemudian kita ukur terus nih anak-anak ini, normal nggak perkembangannya, sesuai nggak dengan kriteria yang kita sudah ditetapkan. Selain dari program inovasi K3W, program mantra, dan kartu elektronik peduli stunting, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menjalankan 3 program inovasi lainnya, yakni Tubaba Berkurban, merupakan program inovasi yang digagas pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan BPRS Tani Tubaba sebagai salah satu upaya peningkatan gizi bagi masyarakat. Program ini berupa bantuan dari ASN Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui tabungan hewan kurban pada BPRS Tani Tubaba, di mana sebagian hasil dari daging kurban tersebut diserahkan kepada masyarakat, terutama untuk keluarga beresiko stunting di seluruh TIU pada 9 kecamatan di Tulang Bawang Barat. Gaspol atau Gerakan Atasi Stunting melalui Perubahan Pola Asuh merupakan inovasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi juga pendampingan terhadap orang tua balita yang memiliki resiko masalah gizi pada bayi dan balita. Dan terakhir adalah program inovasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa program Basnas Peduli. Program ini adalah gerakan kolaboratif antara pemerintah daerah dengan Basnas Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pemberian bantuan-bantuan yang dapat mendukung program pengentasan stunting di Bumi Ragemsai Mangiwawan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat senantiasa mendukung langkah-langkah strategis dalam mengatasi stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sinergi dan kolaborasi semua stakeholder diperlukan dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting ini. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan dapat membantu untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jalan ke Pulung membeli piring, hendak dibawa ke Lambu Kibang. Ayo lawan risiko stunting, jaga makanan bergizi seimbang. Pergi lebaran ke Uluan Nuhi, lihat gembala berambut keriting. Untuk masa depan yang lebih baik, mari bersama atasi stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak adalah masa depan bangsa, tumbuh kuat, cerdas dan sehat adalah aset yang tak ternilai harganya. Stunting perlu dientaskan bersama, mari bersinergi dan berkolaborasi, tekan prevalensi stunting untuk Lampung berjaya.